Hai guys. Akhirnya gue nge-YouTube lagi. Jadi udah hampir mungkin 3 tahun kali ya. Pertama kali gue nge-YouTube itu pas waktu tahun 2021 kalau nggak salah. Hari ini gue pengen bikin ulang YouTube gue. Yang belum kenal, hai perkenalkan nama gue Cica. Saat ini gue tinggalnya di Korea. Nama Instagram gue Cica in Seoul, dan gue akan banyak membagikan tips-tips mengenai relationship dan juga tentang seputar dunia pernikahan dan juga dunia macam-macam. Sebenarnya motivasi juga ada. Juga gue juga akan banyak bawa kalian keliling-keliling Korea dan juga kafe-kafe Korea dan juga jalan-jalan di Korea. Kayak gitu guys. Nah, welcome banget to my channel. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan juga semoga channel ini bisa terus berikan kalian informasi-informasi dan juga memberikan kalian benefit-benefit. Sorry banget, gue ini kemarin ini baru aja balik dari Indonesia dan masih ada sedikit sakit. Pengen kasih introduction, welcoming kalian semua di YouTube channel gue, dan juga jangan lupa untuk follow my Instagram account di Cica in Seoul. Di bawah ini Cica in Seoul. Jangan lupa untuk temenan sama gue di Instagram dan juga di TikTok, dan jangan lupa juga untuk say hi gue di Instagram. Untuk kalian yang mau ke Korea, untuk kalian yang mau nanya-nanya apapun tentang Korea, boleh. Gue very welcome banget orangnya. Gue keseharian gue nanti di Korea, dan juga nanti gue akan publish video gue ketika gue waktu itu gue bekerja di kantor Korea, dan masih banyak lagi guys. Jadi welcome to my YouTube channel. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah follow, dan yang belum follow boleh follow di bawah. Untuk kalian yang pengen belajar Korea ataupun misalnya mau belajar Mandarin, nanti gue akan bikin satu khusus atau playlist khusus ya untuk belajar Mandarin dan juga belajar Korea. Cuma pengen bahwa di dalam YouTube ini gue bisa memberkati kalian, semua bisa menjadi orang yang berguna. Oke, untuk kalian semua bisa memberikan informasi-informasi untuk kalian yang pengen traveling to Seoul. Oke. Nah, dari background gua, jadi gua ini tumbuh di Jakarta sampai lulus SMA. Gue juga tetap di Jakarta, tapi pada saat gue umur 12 tahun, gue udah kehilangan orang tua gue. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, gue punya satu keluarga yang sangat-sangat kompak dalam ngurusin gue. Jadi gue bersyukur banget untuk hal itu. Jadi gue diberi kesempatan sama Tuhan dan juga oleh keluarga gue bisa lanjutin studi gue di Beijing, China. Jadi gue pernah 1 tahun di Tsinghua, gue ngambil Chinese course. Dan setelah itu ke CNU di Beijing juga selama 4 tahun, dan gue dapet beasiswa dari Beijing City Scholarship. Jadi selama 4 tahun ini, and itu juga puji Tuhan juga, dan gue bersyukur banget bisa dapat beasiswa dari Beijing City Scholarship. Jadi yang mau nanya-nanya boleh komen, jangan lupa share ya video ini ke sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kalian yang mau ke luar negeri, yang mau ke Cina, yang mau ke Korea, yang mau kayak tinggal di luar negeri. Aku bisa bantu kalian semua dari question and answer. Nanti kalau misalnya memang udah banyak, aku juga bisa buka question and answer itu dari my Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram aku juga ya. Nah, setelah itu kuliah di CNU itu, Capital Normal University Beijing. Aku bekerja di China selama 7 tahun. Kira-kira ada 7 tahun ya kan. Mulainya aku pernah bekerja sebagai, bisa dibilang ASN ya, atau PNS, pegawai negeri sipil, tapi aku di kantor majalah pemerintahan di China. And it's very honored, bener-bener aku ngerasa honored banget aku bisa dapat kerjaan itu, masuk ke dalam gedung di Beijing di depannya Tiananmen situ. Itu juga amazing experience yang aku pernah dapetin. Setelah itu aku juga berkesempatan untuk bekerja di TikTok selama 3 tahun. Saat itu TikTok itu belum terkenal, sampai dari yang belum terkenal sampai yang aku kayak tanya, kamu kerja di mana? Aku kerja di TikTok, dan semua orang nggak tahu, dan semua orang waktu itu yang masih kayak
alay kayak gitu. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian TikTok begitu melambung dan ketika aku bilang aku kerja di TikTok semua orang pada wow. Nah setelah itu jadi total itu aku 12 tahun hidup di China, 12 tahun aku hidup di China. Jadi sangat 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 apa ya, China itu Beijing itu adalah seperti, desa kedua aku atau kota kedua aku selain dari Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Beijing, mau ke China, mau pergi ke luar negeri, tanya-tanya tips and triknya, pertanyaan apapun, drop in comments below. Dan setelah itu sempat di Jakarta WFH ya, remote kerja di perusahaan-perusahaan China. Dan setelah itu aku berkesempatan untuk ke Korea. Aku pernah bersekolah di SNU atau Seoul National University. Aku ambil bahasa selama 1,5 tahun, hampir 1 tahun 3 bulan. Jadi aku dari level 3 sampai level 6 lulus. Setelah lulus aku jadi ada program lagi yang namanya research class di SNU. Aku ambil research class di SNU. Itu tingkatan tertinggi dari Korean course di Korea. Nah, jadi untuk teman-teman, ini sedikit dari background aku. Jadi nanti aku pengen banyak share banyak hal ya dari berkat Tuhan untuk aku. Bagaimana aku adalah seorang anak yatim piatu, aku manage uang dan sampai akhirnya aku bisa diberi kesempatan sama Tuhan ke Korea sendiri. It's not easy, jelas itu sangat nggak mudah. Dan sampai akhirnya aku menemukan pasangan di Korea dan apa aja yang aku alami setelah aku menikah dan bagaimana menikah dengan orang Korea, semua nanti aku akan bahas di dalam video ini. Dan mungkin next video yang memang benar-benar pengen aku bahas adalah setelah kamu married, apa aja yang bisa rasakan, apa aja yang timbul setelah kamu married, hal-hal misterius apa yang akan timbul setelah married. Ada di video selanjutnya. Oke? Jadi video ini cukup sampai di sini dulu. Nanti gue akan ngebahas lebih lanjut lagi tentang masalah dunia permaritan ini, dunia pernikahan ini di video selanjutnya. Don't forget to subscribe to my channel and don't forget to follow my Instagram Cica in Seoul. Tiganya di TikTok juga Cica in Seoul. Don't forget to subscribe and follow all, dan juga like, comment and subscribe. Dan juga kalau misal kalian have any question, ada masalah, ada pertanyaan-pertanyaan, aja taruh di komen dan juga DM aku ketika kalian pengen kenalan sama aku. It's okay. Bye bye, thank you guys.